Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Sylvia Melina dengan NIM 1903101050. Yang kedua yaitu Bagus Dwi Nur Cahyo dengan NIM 1903101057. Yang ketiga saya sendiri yaitu Umi Handayani NIM 1903101059. Yang keempat ada Rafina Aji dengan NIM 1903101063. Yang terakhir ada Hesti Dwi Wijayanti dengan NIM 1903101064. Kami akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu cakupan dan tujuan ilmu keperilakuan. Saya akan menjelaskan mengenai cakupan dan tujuan ilmu keperilakuan. Akuntansi keperilakuan berkaitan dengan ilmu keperilakuan dan ilmu akuntansi. Pembahasan mengenai ilmu keperilakuan akan mengawali pembahasan akuntansi keperilakuan kita saat ini. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ilmu perilaku? Ilmu perilaku adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan perilaku manusia. Ilmu perilaku adalah human side dari ilmu sosial. Ilmu perilaku berkaitan dengan menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Terdapat 3 kontributor dalam ilmu perilaku yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Semua cabang keilmuan tersebut memprediksi perilaku manusia, tetapi perspektif yang digunakan berbeda. Kontributor pertama dalam ilmu perilaku yang pertama yaitu psikologi, berkaitan dengan bagaimana individu berperilaku yang fokus pada tindakan individu dalam merespon stimuli dari lingkungan dan perilaku manusia dijelaskan oleh sifat, dorongan, dan motif. Selanjutnya yaitu kontributor dalam ilmu perilaku yang sosiologi dan psikologi. Sosial fokus pada kelompok atau perilaku sosial. Penekanannya pada interaksi antar manusia. Perilaku dapat dijelaskan dari hubungan sosial, pengaruh sosial, dan dinamika kelompok. Penekanannya pada manusia sebagai bagian dari sistem sosial. Cabang ilmu ini menjelaskan bagaimana memahami pikiran, perasaan, dan tindakan individu yang berpengaruh oleh orang lain atau lingkungannya. Perilaku manusia dapat dijelaskan dengan mengadopsi baik pendekatan psikologi maupun pendekatan sosiologi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya Sylvia Melina, NIM 1903101050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan cakupan akuntansi keperilakuan. Dalam pandangan tradisional, akuntansi fokus pada perannya sebagai media untuk mengumpulkan, mengukur, mencatat, dan melampaukan informasi keuangan. Akuntansi juga dipandang sebagai suatu sistem informasi yang menerima informasi dari lingkungan, perusahaan, pemerintah, konsumen, supplier, dan lain sebagainya. Kemudian, mengukur, mencatat, memproses, dan menginformasikan kepada lingkungan. Secara umum, cakupan akuntansi keperilakuan dapat dibagi menjadi 3 area. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia pada desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Akuntansi keperilakuan ini berhubungan dengan sikap dan filosofi manajemen mempengaruhi sifat kontrol akuntansi dan fungsi organisasi. Yang kedua, ada pengaruh sistem akuntansi pada perilaku manusia yang berhubungan dengan sistem akuntansi yang dapat mempengaruhi motivasi, produktivitas, pembuatan keputusan, kepuasan kerja, dan kerjasama. Dan yang terakhir ada metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Yang berkaitan dengan sistem akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku seperti sistem kompensasi. Itu tadi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Rafina Aji Septiana, NIM 1903101063. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari akuntansi keperilakuan. Banyak manfaat ekonomi yang bisa diambil ketika kita mengenali aspek perilaku akuntansi. Berikut ini contoh yang menggambarkan bagaimana pengetahuan kita pada aspek perilaku manusia akan memberikan pengambilan keputusan. Contoh dari aplikasi akuntansi keperilakuan adalah aplikasi halo efek dalam akuntansi. Halo efek merupakan kecenderungan untuk menggunakan evaluasi secara umum untuk membuat penilaian pada sifat-sifat spesifik. Halo efek akan mengurangi ketelitian dalam melakukan audit pada bukti-bukti yang detail.
Kurangnya ketelitian pada bukti-bukti audit yang detail menyebabkan kegagalan audit seperti kasus WorldCom. Auditor menilai WorldCom sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia dan merupakan bisnis yang sukses. Penilaian secara keseluruhan tersebut menyebabkan auditor menjadi kurang teliti dalam mendeteksi peningkatan tidak wajar akun kapital ekspenditur dan penurunan biaya perawatan rutin yang merupakan sinyal kesalahan pelaporan keuangan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhan Cahyo NIM 1931010157 akan menjelaskan tentang perkembangan riset akuntansi keberlakuan. Yang pertama, riset akuntansi keberlakuan didefinisikan sebagai riset yang mempelajari perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan laporan akuntansi. Cakupan riset akuntansi keberlakuan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua, pengaruh fungsi akuntansi dan fungsi auditing terhadap perilaku. Yang ketiga, pengaruh output fungsi akuntansi, yaitu informasi akuntansi terhadap pertimbangan dan pengambilan keputusan pemakai. Berdasarkan isu atau pertanyaan risetnya dan masalah penelitiannya, riset akuntansi keberlakuan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok bidang, yaitu yang pertama ada pengendalian manajerial. Riset awal akuntansi keberlakuan dalam bidang pengendalian manajemen dilakukan oleh Argyris 1952 tentang pengaruh proses penyusunan anggaran terhadap tingkat kinerja manajerial serta sikap dan perilaku seseorang. Riset di bidang ini mencakup topik-topik tentang partisipasi, gaya kepemimpinan, dan peranan umpan balik. Metode riset yang dilakukan antara lain riset laboratorium klasik dengan menggunakan objek mahasiswa atau metode survei. Yang kedua, pemrosesan informasi akuntansi. Riset akuntansi keberlakuan dalam bidang pemrosesan informasi akuntansi berkaitan dengan bagaimana pemakai memproses informasi akuntansi. Topik-topik riset dalam bidang ini mencakup pengaruh metode akuntansi alternatif terhadap pengambilan keputusan pemakai, dampak atau implikasi perilakuan dan pengukuran akuntansi. Pemrosesan informasi manusia atau human information processing, dan fiksasi fungsional. Yang ketiga ada desain sistem informasi akuntansi. Fokus riset dalam bidang ini adalah isu-isu keperilakuan dalam keseluruhan desain sistem informasi perusahaan. Terdapat 2 pernyataan riset utama dalam bidang ini, yaitu pengaruh struktur dan desain pelaporan akuntansi terhadap kemampuan pemakai untuk mengekstrak informasi yang tepat. Yang kedua ada pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengembangan struktur dan adaptivitas organisasi. Yang keempat ada riset proses pengauditan. Penerapan teknik riset akuntansi keberlakuan dalam masalah-masalah auditing merupakan fenomena yang relatif baru. 3 isu riset penting dalam riset informasi keberlakuan dalam bidang auditing meliputi yang pertama, perilaku auditor dalam usaha untuk memastikan keahliannya. Yang kedua, keterbatasan auditor sebagai pengambil keputusan. Yang ketiga, proses efektif dalam pengambilan keputusan auditor. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan langsung. Perkenalkan, saya Hesti Dwi Jayanti NIM 1903101064. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai peluang-peluang riset akuntansi keperilakuan berdasarkan bidang-bidang akuntansi. Di sini ada arah perkembangan riset akuntansi keperilakuan di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu pengauditan. Riset akuntansi keperilakuan di bidang auditing saat ini lebih banyak berfokus pada masalah pengambilan keputusan. Peluang riset akuntansi keperilakuan yang akan datang di bidang auditing mencakup karakteristik pengetahuan yang terkait dengan pengalaman, riset tentang bagaimana pengetahuan berinteraksi dengan variabel-variabel organisasional atau lingkungan, riset tentang pengaruh perbedaan pengetahuan terhadap kinerja. Variabel-variabel yang masih perlu mendapat perhatian dalam riset akuntansi keperilakuan
bidang auditing yaitu kemampuan mental, gaya manajemen, sistem reward, dan ketidakpastian. Yang kedua yaitu keuangan. Riset akuntansi keperilakuan di bidang keuangan dapat memberikan kontribusi besar di masa yang akan datang, baik dalam riset pasar modal maupun riset-riset keuangan lainnya. Variabel atau topik yang masih sering diabaikan adalah masalah pengambilan keputusan oleh akuntan keuangan. Yang ketiga yaitu manajerial. Berdasarkan temuan-temuan riset akuntansi keperilakuan manajerial saat ini, maka peluang riset akuntansi keperilakuan manajerial di masa yang akan datang antara lain riset terhadap variabel-variabel psikologi, riset mengenai gaya manajemen, sistem reward, dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang keempat yaitu sistem informasi. Peluang riset akuntansi keperilakuan pada sistem informasi di masa yang akan datang antara lain riset mengenai format penyajian informasi dan riset mengenai peran group support system dalam memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu perpajakan. Peluang riset akuntansi keperilakuan bidang perpajakan antara lain hubungan antara otoritas pajak dan pembayar pajak, serta dampaknya terhadap kompleksitas perilaku ketaatan pajak. Riset tentang perilaku dalam menghadapi kejadian-kejadian langka, misalnya pemeriksaan oleh kantor pajak. Yang keenam yaitu keahlian atau expertise dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan dengan pertanyaan apa karakteristik seorang ahli, terutama berkenan dengan peran domain specific knowledge. Yang ketujuh yaitu teknologi dan alat bantu keputusan. Isu utama dalam tema ini adalah perlunya pemahaman dan penggunaan kemajuan teknologi sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Yang kedelapan yaitu proses grup, pilihan, dan budaya organisasional. Tema ini berfokus pada perilaku kelompok, grup atau organisasi, bahkan pada perspektif internasional antar negara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.